selamat malam. Kesempatan kali hari ini kita kedatangan sahabat ya. Ini Mbak Viola, ini mumpung masih di Jogja, beliau pengen ngevlog dan beliau kemarin sudah ya jalan-jalan malam bersama kita ya Pak ya. Dan kali ini kita mungkin kan teman-teman juga tahu sebagai basic saya adalah hipno. Jadi di sini kita akan mencoba menghipnotis Mbak Viola dan di sini nanti saya akan mengajarkan ke teman-teman bagaimana cara melakukan hipnotis yang mudah gitu loh. Jadi hipnotis itu bukan sesuatu hal yang sulit menurut saya. Walaupun saya itu dulu ya habis mahal belajarnya itu sampai dapat sertifikat hipno itu seperti itu juga mahal. Sebenarnya kita itu di dalam kehidupan sehari-hari sudah sering menerapkan hipno atau hipnosis bahkan apa ya itu dengan sugesti kita ya. Jadi sebelum saya menjelaskan dengan Pak Viola, saya akan sedikit menjelaskan tentang otak manusia itu ada 3, otak sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Nah di situ nanti mempunyai tujuan dan program sendiri-sendiri. Boleh kita coba? Ayo. Ya kita sekarang akan bermain dengan imajinasi. Coba teringat masih guru SD kamu? Ya, Endang. Nah itu sudah berapa tahun dari sekarang ya? Sekitar 10 tahun. 10 tahun, Bu Endang 10 tahun. Nah sekarang pertanyaan saya, 10 hari yang lalu kamu pakai celana dalam warna apa? Mana aku kan? Nah itulah yang dimaksud antara otak sadar dan bawah sadar. Nah Bu Endang tadi masuk ke otak bawah sadarmu, jadi sampai kapanpun kamu itu akan selalu mengingatnya. Sedangkan celana dalammu itu kan hal sepele. Nah hal sepele di situ kamu tidak akan mengingatnya dan kamu cuman mengingatnya di otak sadar kamu. Nah disitulah gitu loh. Jadi bagaimana caranya agar saya atau orang lain itu bisa menanamkan ke sugesti orang gitu. Katakanlah kamu ke sini, aku mau minta pengelarisan dari Mas Jalu, aku minta pengasihan dari Mas Jalu. Oke gitu loh. Misal wajahmu aku corek-corek pakai spidol ini. Karena kamu sudah tersugesti, kamu yakin. Nah, jadi seperti itu. Kamu yang tadinya kurang percaya diri, jadi percaya diri. Nah, itu kan permainan sugestimu. Misal katakanlah kita makan roti, jatuh ke tanah. Nah, di situ kamu pasti akan berpikir, aku nggak mau makan roti itu, nanti sakit perut. Gitu. Sedangkan kamu ingat orang gila, mereka makan dari sampah, tidak sakit gitu. Karena dia tidak memikirkan, tidak mensugesti bahwa dirinya itu akan sakit. Oh, gitu. Oke, paham. Nah, sekarang kita coba akan mempraktekkan ilmu hipnotis ya. Nah, coba tangan kamu seperti ini. Gini. Nah, oke, siap, fokus. Jangan ketawa-ketawa, lihat kameramennya. Ya, ketawa dulu boleh. Ya, sekarang fokus. Nah, oke. Bagi yang saya sentuh, dengarkan spesies saya. Sekarang Mbak Viola, saya mengikat tangan kanan Anda dengan balon udara yang sangat ringan. Tangan kanan Anda saya ikat dengan balon udara yang sangat ringan sehingga akan terasa naik, dan ringan, dan naik. Stop. Sedangkan tangan kiri Anda saya isi dengan batu kerikil yang sangat kecil, walaupun sangat kecil, tapi benda itu akan membuat tangan kiri Anda menjadi berat. Tangan kiri semakin berat, tangan kiri semakin berat, dan semakin berat. Oke. Ya, bagi yang saya sentuh sadar. Kenapa? Ya, itu adalah sugesti. Kok ini berat banget yang sebelah ini? Ya, oke. Ya, Yuk, oke. pulihkan. Nah. Udah nggak keras ini ya? Ya, Udah nggak oke. berat? Kok bisa kayak gitu? Ya memang, karena itu adalah saya membuat pola pikir kamu, itu saya bermain di otak bawah sadar kamu gitu loh. Jadi misal katakanlah ada orang kena tipu, kena gendam, misal katakanlah, halo selamat sore Mbak Viola, Anda mendapatkan hadiah dari gitu ya. Anda mendapatkan hadiah dari ini, tapi dengan satu syarat, Anda harus menyertakan fotokopi jadi diri Anda dan rekening Anda ke gitu. Itu udah hipnotis. Ya hipnotis sebenarnya itu hipnotis dan mereka itu melakukannya acak karena tidak semua orang itu mudah dihipnotis gitu loh. Jadi mereka itu mengacak. Jadi setiap orang yang punya dia mengacak nomor telepon dan diacak gitu loh.
Nah nanti nggak semua orang itu bisa dihipnotis dengan mudah gitu loh. Nanti kalau orang-orang yang katakanlah ceria, terus ceria apa, ya pokoknya hidupnya nyantai itu sangat sukar dihipnotis. Tapi kalau orangnya jutek, terus pendiam, nah itu malah mudah sekali. Nah jadi kalau di desa-desa biasanya orang-orang atau emak-emak, ibu-ibu itu yang di pasar itu yang malah sering kena dendam, kena hipnotis itu karena mereka berpikirannya kan sudah tua dan lain sebagainya, cablek lah seperti itu. Tadi aku juga nggak ngerasa kok bisa kayak gitu. Nah ini sekarang kita coba sekali lagi ya. Ya coba Mbak Viola menunjuk seperti ini. Ya oke siap ya, ini jarimu ya. Bentar, bagi yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Mbak Viola, saya akan memasukkan besi sepanjang 10 cm di dalam telunjuk Anda. Ya, oke. Jadi telunjuk Anda ini sekarang sudah terisikan besi. Mbak Viola, Anda akan merasakan besi ini sangat kaku. Jadi ini adalah sangat sulit untuk ditekuk. Ya, sekarang coba dengan tekuk besi itu sekuat tenaga. Nggak bisa loh, ini sampai geter nih. Tapi nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Mau biarkan segini atau dikembalikan? Kembaliin lagi, ini nggak bisa kayak gini terus. Masa iya aku kayak gini? Ya, bagi yang saya sentuh sadarkan pulihan pikiran Anda. Coba sekarang bisa. Oh iya bisa. Tadi nggak gini terus loh. Nah itu sebenarnya hipnotis itu adalah cuman pada saat kita kecil itu pun sering seperti itu loh. Pada saat mungkin kita dan teman-teman bermain dengan lidi, lalu lidi itu ditempel seperti ini, lalu yuk coba kita ikat, kita ikat, lalu nah ini, nah seperti itu. Tadi nggak bisa, sekarang udah bisa. Nah itu adalah salah satu hipnotis. Lalu bagaimana caranya kamu menghindari hipnotis? Yaitu adalah kamu harus selalu berpikiran positif gitu loh. Selalu harus berpikiran positif, selalu menanamkan positif dalam diri Anda. Dan katakanlah mungkin jika ada orang yang menepuk bahu Anda, nah itu jangan balas gitu loh. Katakanlah biasanya orang itu akan melakukan metode kejut atau pengulangan kaca. Misal ini kamu kan namanya Viola, saya sebut dengan kata Mbak Rahma. Nah aku tepuk kamu dengan nama Mbak Rahma dan kamu nyaut, nah itu kamu sudah masuk dalam. Oh gitu kalau hipnotis modelnya. Itu sama aja dengan dendam. Jadi saya menggunakan metode kejut. Nah, dan satu lagi tips dari saya, jangan sering kebanyakan menghela nafas panjang. Oke. Nah, posisi kamu ngelepas saya tepuk kena. Karena disitulah kamu melepaskan semua beban pikiranmu di situ. Oh. Mau coba? Ya, kalau di gini kan udah. Nah, ini mungkin aku mau nyoba satu. Kan ini udah nih hipnotis kayak gini ya. Aku mau nyoba yang tahu nggak yang kayak hipnotis kayak tidur terus bangun lagi gitu. Oke, siap. Mantap bangun. Tak minta teman satu ya. Iya. Oke ya, ini kita mendapat bantuan dari Mbak Samarsati yang kebetulan main di tempat saya. Ini kita mau menghipnotis Mbak Viola. Mbak Viola ingin seperti yang ada di TV itu lah, iya, yang jatuh terus bangun lagi gitu, nggak sadar gitu. Ya, saya akan menggunakan metode kejut karena saya tidak mempunyai peralatan sulap di rumah. Ini saya menggunakan plastik ya. Plastik ini nanti saya akan gunakan sebagai media kejutnya ini. Ini cuma saya seperti ini Mbak Viola. Tapi nanti kalau kamu misal katakanlah dengar suara letusan atau apa itu kamu nanti akan tertidur. Percaya nggak itu? Aku belum percaya. Oke lah, jadi Mbak Viola ini nanti akan kita kerjain karena Mbak Viola ini di vlognya itu adalah mancing, tapi ya ada sedikit memancing gairah tuh ya. Nah itu kan nanti di sini akan kita kerjain. Bagi yang saya sentuh dengarkan sugesti saya. Kamu akan bangun dalam keadaan seperti orang telanjang tanpa busana dan kamu nanti akan terkejut melihat teman-teman di sini melihat kamu tanpa busana. Bagi yang saya sentuh sadar. Ini apa ini? Kok nggak pakai baju? Bajuku kemana?
sama Mbak Damar tadi kamu dibuatin pingsan lalu dicopotin bajunya. Mbak kenapa nih Mbak? Bajuku di mana? Tidur kok. Bajuku di mana kameramennya nih? Bajuku di mana? Mungkin mas kameramennya itu yang sok iseng nih. Duh, Bajuku? Udah gimana lagi Mbak? Masa aku nggak pakai baju? Gitu ya tuh lanjutin. Atau biar nanti sampai nanti aja seperti ini. Enggak mau. Oh, gitu seneng teranjang toh biasanya. Enggak. Yang semi teranjang. Enggak. Aku nggak mau kayak gini. Masa kalian lihat Ah. badanku? Bilang sama Mas Jalu. Aku kayak gini. Itu diumpetin Mas Jalu. Ih, masa mainnya kayak gini loh, hipnotisnya. Oke, yang saya sentuh, dengarkan sugesti saya. Nanti kamu akan terbangun dengan kondisi yang sudah pikiran fresh. Bangun. Ngomong gitu, Mbak. Ayo ngopo? Ih, Mbak mau malu-malu aku. Bukan menurut kamu yang Jalu. Ini ngapain? Tadi kamu tak bikin nggak pakai baju. Kok bisa? Ayo bisa, nanti di flashback kamu lihat videonya. Masa? Iya. Terus kalian ngeliatin aku buka baju? Ya enggak lah. Kenapa ketawa? Itu ketawa, itu kumisnya kece. Enggak ya, Mbak yo? Tuh. Enggak. Kenapa? Cuma Ya, situ aja. cuman tadi permainan hipno saja. Mbak E aja yang merasa telanjang, Jadi tapi kamu sebenarnya berpikir, berpikir karena Mas Jalu mencoba masuk ke alam bawah Bawah sadar. sadarnya Oh. Mbak Viola. Jadi alam bawah sadarnya Mbak Viola terpengaruh dengan omongannya Mas Jali gitu. Itu teknik hipnotis seperti itu. Terus Nah. tadi aku udah dihipnotis, tapi aku Udah. nggak sadar. ya memang seperti itu. Nah, jadi itu Mbak, jadi ilmu hipnotis itu bisa digunakan juga dalam keadaan untuk kejelekan juga bisa, untuk kebaikan juga bisa. Jadi katakanlah kita untuk mensugesti diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya untuk hidup positif dan lain sebagainya. Tuh, misal katakanlah dengan perokok berat, terus saya ingin menyadarkan agar berhenti merokok. Jadi nanti dengan itu setiap kali mau merokok rasanya tidak enak. Itu ya pakai itu. Jadi saya mengkontaminasi pikirannya dengan cara berbagai hal. Yang satu yang sering saya gunakan adalah pengulangan kalimat, pengulangan kata. Jadi seperti tadi, seperti paku, seperti paku, seperti paku, seperti besi, seperti besi, seperti besi. Ya itu kan. Jadi kamu itu mengingatnya itu seperti itu, gitu loh. Dan enggak semua. Jadi tapi ya kita harus melatih. Kalau kamu ingin menjadi seperti saya, kamu juga harus sering-sering melatih, gitu loh. Melatih dirimu sendiri bagaimana hatimu, pikiran sama mulut itu kontra, maksudnya bersatu, bersinergi, gitu loh. Kalau misal katakanlah mulutmu bilang iya, otakmu berpikir iya, tapi hatimu belum berpikir iya, nah itu juga belum bisa. Nggak bisa hipnotis. Nggak bisa, gitu loh. Jadi kamu harus bisa mengendalikan antara mulut, pikiran, dan hati. Jadi nanti mulut katakanlah bilang itu ada api itu panas tidak, gitu. Tapi saya bilang api itu tidak panas. Nah, mulut saya bicara, otak saya merespon, otak menyuruh organ tubuh saya, misal tangan itu untuk maju. Tangan silahkan maju, pegang api itu tidak panas. Nah, bagaimana hati saya? Kalau hati saya bilang oke, tangan maju, hatinya apinya tidak panas, ya udah saya pegang nggak panas, gitu loh. Tapi kalau mulut saya bilang api itu tidak panas, gitu loh. Lalu otak saya berpikir, ayo tangan maju, api itu tidak panas. Tapi kok hati saya ora panas, iya, ya saya gitu ya panas betul. Jadi itu harus antara otak, pikiran, dan hati itu harus sinkron. Oh, karena itu semua hipnotis itu dari sugesti. Ya, sugesti. Jadi segitulah sugesti itu. Jadi katakanlah nanti Mbak Viola, katakanlah nanti tak kasih kenang-kenangan atau apa, misal katakanlah saya buka inner beauty-nya atau apa itu, ya saya bisa menggunakan dua hal, yaitu ilmu memang kebatinan, yang kedua saya menggunakan sugesti. Karena percuma katakanlah dengan pasang susuk dan lain sebagainya, tapi kamu sendiri tidak yakin dengan adanya susuk itu, ya percuma gitu. Tapi katakanlah kalau di sini cuma saya kasih cabai, coba makan cabai ini. Tapi kamu sudah tersugesti dengan saya, sudah yakin dengan saya, 70% kamu itu sudah membawa tingkat kesuksesanmu. Yang 30% bagaimana tinggal caranya saya untuk meyakinkan kamu. Nah, seperti itu. Jadi
saya selalu menanamkan di video saya, selalu memberikan doa-doa seperti saya kepada teman-teman juga adalah untuk mensugesti mereka, untuk memotivator mereka agar mereka itu ya sehat selalu, lancar rezeki dan selalu hoki dan lain sebagainya. Kalau mungkin teman-teman yang mungkin ahli hipnotis pasti tahu nih, anak ini kok sering menggunakan kata hoki. Nah, hoki itu adalah ya rata-rata orang hipnotis seperti itu. Dan saya itu, nah sertifikat di belakang itu adalah sertifikat hipno saya. Jadi saya sudah dari tahun 2011 itu sudah punya sertifikat hipnotis. Jadi ya sudah diakui lah seperti itu. Tapi saya menggunakannya untuk hal-hal positif. Tadi enggak positif. Tadi kan, bisa hipnotis aku enggak pakai baju. Tapi kan aku ya nggak lihat apa-apa kok ya, Mbak. Masih utuh kok. Tapi kan aku malu. Enggak Perasaan. cuman perasaanmu saja. Ya kan katanya hipnotis. Ya oke Lur. Segini dulu ini dengan Mbak Viola untuk episode kali ini, dan Mbak Viola ini sementara akan berada di Jogja berapa hari, Mbak? Masih lama sih, enggak terlalu lama, tapi ada waktu lah untuk nyambung ngevlog lagi. Oke, nanti kita usahakan kita ngevlog ya. Kita jalan-jalan malam sama aku ada beberapa lokasi nanti. Oke kan kita jalan-jalan ya. Jadi aku mau ngevlog sama channelnya di Jalu Jogja, tetap dipantengin terus mau ngevlog tapi beda-beda ya. Beda-beda ya, beda-beda apa namanya, kontennya beda-beda. Pokoknya ada beberapa lah mau ikut di Jalu kayak gimana gitu prosesnya. Oke, siap. Ya, oke Lur, sampai di sini terima kasih. Semoga apa yang kita berikan untuk hari ini semoga menambah wawasan jenengan ya. Mungkin ada salah kata, salah ucap dari saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, guys. Ayo telanjang lagi. Nggak mau. Aduh. Bye bye.